Selamat pagi Kak Reni. Selamat pagi Kak Leni. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Iya, kita bertemu kembali ibadah Impa. Udah siap adik-adik? Siapin Alkitabnya, Kidung cerianya? persembahan. Iya, jangan lupa itu Kak. Oke, Harus siapkan pasti semua. dong Kak Reni. Mm-mm. Semuanya berdiri. Iya. Kita akan mau ibadah. Buka Kidung Ceria. Nomor 25. Oke. Kita nyanyi pakai gerakan adik-adik ya. Iya, walaupun ada di rumah. Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari adik-adik kita berdoa sebelum kita beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau beribadah, ibadah hari Minggu pelayan anak. Walaupun adik-adik kami ada di rumah, mereka beribadah bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan Engkau mau menyertai akan adik-adik kami dan kami bersama-sama dengan kakak-kakak Ayan, Kak Leni, Kak Reni, Kak Sarah, dan Kak Tasya. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau beribadah. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita mau nyanyi lagu ya. Kita mau nyanyi Gita Bakti nomor 46. Judulnya Tuhan Yesus Sungguh Sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar mampu memuliakan nama-Nya. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali di Impah pagi hari ini. Oke? Iya. Mana senyumnya? Iya, senyumnya adik-adik hari ini ceria banget. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ya, sebelum kita berdoa, kita buka dulu Alkitabnya. Buka dari kitab Efesus. Efesus itu di perjanjian baru. Iya adik-adik. Efesus 1 ayat 3 sampai ayatnya ke-14. Efesus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Oke, ya. Alkitabnya tetap terbuka. Kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong bimbing kami. Berkati kami anak-anak layan. Walaupun kami tidak bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya walaupun online, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami.
di anak layan kami dan kami sebagai pelayan. Buka hati kami semua Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang hamba berikan bagi anak-anak klien kami Tuhan, biarlah berkenan di hadapan Engkau dan kami bisa melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke. Ya adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sampai begitu pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Oke adik-adik, kita tadi sudah baca firman Tuhan, ya. Nah adik-adik, kakak ini mau nanya sama adik-adik, ya. Di rumah adik-adik ada binatang peliharaannya enggak? Kalau di rumah kalian ada loh, anjing peliharaan kalian nih. Di rumah adik-adik pasti ada ya? Oh, ada yang punya, ada yang enggak punya. Iya. Nah, adik-adik, anjing, ada juga pasti yang punya kucing, ada juga pasti yang punya burung. Ya. Nah, itu binatang peliharaan itu semua itu adalah ciptaan ciptaan Tuhan, ya. Hewan di darat, hewan di laut, hewan di udara, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Yang di udara seperti apa sih? Iya, burung. Ya, kalau di darat adik-adik pasti tahu, banyak juga, ya. Anjing, babi, sapi, banyak deh adik-adik. Nah, selain hewan tadi juga ada tumbuh-tumbuhan. Nah, pasti dong di kali ini depan rumah juga ada kok tanam-tanaman kembang. Ya, indah banget kalau dia lagi berbunga adik-adik. Ya, nah itu juga ciptaan siapa adik-adik? Iya, pintar. Pasti itu, bukan pasti lagi adik-adik. Itu semua adalah ciptaan
Tuhan, begitu indah ya, begitu berwarna-warni ya. Itu semua adalah ciptaan Tuhan ya. Nah, adik-adik, semuanya itu ciptaan Tuhan yang sangat serasi ya. Semuanya Allah ciptakan dengan baik adanya. Nah, itu terdapat dalam penciptaan. Tapi kakak ini nggak mau bilang ciptaan Tuhan dari 1 sampai ke 6. Adik-adik kan udah tahu, udah anak tanggung ya. Nah, yang tadi kakak ini sebut yang binatang-binatang itu ciptaan yang keberapa sih? Ayo, lupa ya. Nah, ya. Iya. Binatang-binatang di darat, di laut, di udara, itu adalah ciptaan Tuhan yang ke-5 adik-adik. Nah, kalau tadi tumbuh-tumbuhan, ciptaan Tuhan yang keberapa adik-adik? Iya, ciptaan Tuhan yang ketiga adik-adik ya. Nah, yang terakhir, kakak Leni, adik-adik, ciptaan Tuhan yang keberapa? Iya, yang ke-6. Nah, adik-adik, kita ini semua adalah ciptaan Tuhan adik-adik. Nah, bagaimana ciptaan Tuhan itu yang Tuhan sudah buat bagi kita, yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita itu harus kita jaga adik-adik. Harus kita rawat dengan baik adik-adik, ya. Ya, supaya manusia juga bisa saling memahami, saling mengasihi ciptaan Tuhan, ya. Contohnya tadi, ya, hewan kita harus jaga, kita harus rawat, tumbuhan juga kita harus siram, ya, kita harus rawat dengan baik. Karena itu adalah karya Tuhan, ya, yang sudah Tuhan ciptakan bagi kita. Nah, adik-adik, di sini juga Rasul Paulus mau menceritakan tentang bagaimana tentang janji keselamatan. Adik-adik, janji keselamatan itu sudah ada loh adik-adik. Sudah ada dan sudah sedang berlanjut sampai saat ini keselamatan kan. Jadi sudah ada dan berlanjut sampai saat ini. Jadi keselamatan itu yang Tuhan berikan bagi kita itu seperti hidup penuh dengan sukacita, ya, hidup penuh dengan damai sejahtera, ya, hidup penuh dengan rasa tenang, kita bisa bersekolah, ya, itu juga karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita bisa ada sama mama papa bisa bekerja sehat sampai ini juga itu karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita dan sedang Tuhan kerjakan sampai saat ini, ya. Jadi Tuhan memberikan janji kepada kita, ya, bukan saja kepada kita adik-adik, tetapi kepada semua orang, ya, kepada semua orang yang sudah menerima Injil, yaitu firman Tuhan yang sudah mereka dengar, ya, yang dimateraikan melalui Roh Kudus. Nah, itu Roh Kudus itu seperti kemarin kan firman Tuhan kemarin, Roh Kudus itu Roh Tuhan yang selalu membimbing kita, yang selalu membimbing adik-adik. Buktinya adik-adik bisa duduk diam, bisa datang, bisa beribadah, bisa mendengarkan firman Tuhan saat ini karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan adik-adik. Karena keselamatan itulah yang membuat orang percaya menjadi milik Allah. Jadi adik-adik milik Allah, kakak Leni juga milik Allah, orang tua juga milik Allah. Semua kita ini adalah milik Allah. Jadi adik-adik, Rasul Paulus juga mau menceritakan bahwa Allah Tritunggal berkarya dengan begitu serasi dan selaras. Ya. Jadi Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal itu memang mereka memiliki pribadi yang berbeda adik-adik. Tetapi dalam satu hakikat yang sama, satu tujuan yang sama, yaitu memberikan keselamatan kepada semua orang, khususnya adik-adik dan kakak ini dan kita semua. Dan Tritunggal itu akan tetap ada sampai selama-lamanya. Ya. Oleh sebab itu, adik-adik,
kita dipanggil untuk mencintai dan menjaga alam ini ciptaan Tuhan dengan baik dan benar. Nah, contohnya seperti apa adik-adik? Ya, nah di dalam kehidupan kita adik-adik, kita harus berbuat baik. Ya, kita harus menjaga ciptaan Tuhan dengan baik seperti tadi. Ya, kalau berbuat baik seperti apa sih? Berkata yang baik. Ya, tidak boleh berantem, tidak boleh memilih-milih teman. Nah, contoh nih ciptaan Tuhan, manusia tadi, ciptaan Tuhan yang ke-6. Nah, kita diciptakan dengan perbedaan yang banyak oleh Tuhan. Tetapi, ya, perbedaan itu tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita adik-adik. Oh, contohnya gini. Kakak Leni orang Ambon. Terus temannya kakak Leni orang Jawa. Ya. Kakak Leni nggak mau main dengan orang Jawa. Maunya cari orang Ambon aja. Gak boleh seperti itu adik-adik. Ya, kita harus sama-sama. Ya, kita tidak boleh melihat perbedaan itu. Ya, kita harus menjadi pembawa damai, berteman dengan semua orang. Ya, menghargai semua orang dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, ya kulit yang berbeda, mungkin rambut kita berbeda, ya. Tapi kita harus saling menghargai sehingga tercipta kedamaian. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik, yang damai itu seperti apa? Itu tadi, yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau dalam ciptaannya, ciptaan Tuhan yang tadi. Semuanya sama adik-adik, sama hewan juga kita harus jaga, kita harus rawat. Itu yang mau Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi kita harus menjaga karya keselamatan itu di dalam kehidupan kita dengan mengasihi ciptaan Tuhan. Kalau kita mengasihi ciptaan Tuhan, kita saling menghargai, berarti kita sudah melakukan apa kata Tuhan yang tadi, Tritunggal Allah tadi, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan adik-adik dan kakak Leni, orang tua kita semua. Semua ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga supaya kehidupan kita menjadi damai dengan semua orang. Nah, contoh, masih ingat nggak contoh peristiwa keselamatan yang pernah Tuhan lakukan? Peristiwa keselamatan yang besar loh adik-adik. Pernah nggak adik-adik? Yang pertama loh, yang dunianya itu yang ada perahu gedenya itu, apa sih keselamatan yang pernah Tuhan berikan? Yang besar itu, yang ada airnya, itu apa tuh? Keselamatan siapa tuh? Iya, masih lupa ya? Kalian ini bilang deh, keselamatan yang luar biasa yang Tuhan buat begitu besar. Nuh, keluarga Nuh. Karena Tuhan mengasihi Nuh, ya, sehingga Tuhan memberikan keselamatan, ya. Juga, ya, keselamatan turunnya Roh Kudus. Yang kemarin kita sudah dengar kan? Nah, adik-adik juga diberikan Roh Kudus sampai saat ini. Itu karena keselamatan Tuhan. Jadi hari ini kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan karya keselamatan Tuhan melalui ciptaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Kita lakukan dengan baik dan benar. Kita menjaga dengan baik dan benar. Kita mengasihi dengan baik dan benar sesama kita. Walaupun ada perbedaan di antara kita, tapi jangan lihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang menjadi sesuatu yang tidak baik dalam kita. Tapi kita harus ingat Tuhan. Kalau kita melakukan itu, kita melakukan buat Tuhan dan sesama, sehingga kita menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Nah, disitulah kita dilihat bahwa anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang selalu mengasihi dan selalu menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria nomor 184. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi
di dalam hatinya sama semuanya. Oke adik-adik, kita mau berdoa syafaat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat karya keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa untuk pemerintahan kami, khususnya pemerintahan Indonesia dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ya Bapa, berkatilah Bapak Presiden dan wakilnya maupun jajaran menterinya maupun DPR, MPR dan juga orang-orang yang menaungi mereka ya Bapa. Engkau boleh berkati mereka, Engkau boleh memberikan mereka kesehatan, keselamatan selalu Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia ini, di mana pada saat ini terjadi virus pandemi ya Bapa yang terus berlangsung. Ya Tuhan, Engkau boleh dengarkan doa kami agar pandemi ini segera berakhir, agar kami bisa bertemu dengan orang-orang yang kami rindukan saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi ini, khususnya gereja GPIB Harapan Indah. Berkatilah gereja GPIB Harapan Indah, biarlah gereja GPIB Harapan Indah bisa terus berkembang sesuai dengan yang Engkau inginkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi orang-orang sakit yang saat ini ada di rumah sakit maupun berada di rumah. Engkau boleh berkati mereka, Engkau boleh jamah tiap-tiap badan mereka yang sakit ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang terbaring sakit. Engkau boleh berkati mereka, Engkau boleh berikan obat yang terbaik untuk mereka ya Bapa. Biarlah mereka bisa sehat kembali dan bertemu kami kembali di saat pandemi setelah selesai ya Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi janda duda, anak yatim piatu. Engkau boleh berkati mereka, Engkau boleh temani mereka di mana mereka merasa kesepian ya Bapa. Engkau boleh bersama-sama terus dengan mereka. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi kakak-kakak layan kami, di mana kakak-kakak layan kami saat ini berada maupun apa yang kakak-kakak layan kami merasakan. Engkau boleh ketuk hati mereka, Engkau boleh bersama-sama mereka, Engkau boleh terus mendengarkan apa yang mereka keluh kesahkan ya Bapa. Biarlah kakak-kakak layan kami boleh terus melayani Engkau dan boleh terus melayani adik-adik layan dengan segenap hati mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Pega maupun Bapak John Marlin Tambunan maupun Ibu Pendeta Rosa ya Bapak. Engkau boleh berkati mereka dalam setiap apa yang mereka rancangkan, setiap apa yang mereka rasakan. Engkau boleh bersama-sama mereka selalu, Engkau boleh memberikan kesehatan selalu pada mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Bapa dalam setiap hari-hari kami, dalam setiap nafas hidup kami, Engkau boleh bersama-sama kami. Berkatilah kami selalu, berkatilah orang tua kami maupun orang-orang yang berada di sisi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami boleh berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam percobaan, namun lepaskan kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberi persembahan. Tapi sebelumnya kakak ingatkan, nanti persembahannya bilang sama mama papa, dibawa ke gereja ya. Kita nyanyi lagu persembahan. Ku diberikan kidung baru 263. Hidup baru oleh Yesus Tuhanku, hilang
bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, kita baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita mendoakan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini, berkati mereka yang memberinya, dan berkati mereka yang menolaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyi di Gita Bakti nomor 68. Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Nah, adik-adik, sudah sampai kita di penghujung ibadah online hari ini. Sekarang kita mau berdoa dan menerima berkat. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami anak-anak-Mu sudah Engkau izinkan untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun secara online. Tuhan Yesus, Engkau jaga dan berkati kami dan keluarga kami agar minggu depan kami dapat tetap sehat untuk melakukan ibadah lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.